motivasi dan inspirasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, layangan inspirasi dan motivasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast. Hello everyone, jumpa kembali di Keting Podcast, Kepo, media inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Kali ini saya sebagai host, Lesmanto, kita akan membawakan topik tentang peran ayah dan anak. Dan kami tentu berharap kita semua bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari apa yang akan kita bahas di dalam topik peran ayah dan anak. Dan saya nggak sendirian, saya kedatangan bintang tamu, yaitu bintang keluarga yang masing-masing akan memperkenalkan diri. Silakan, Bang. Saya Hendra, istri 1, anak 3. Nggak terbalik ya. Saya Mesak, saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Anak terakhir dari 3 bersaudara. Iya. Bang Hendra, saya panggil Abang, karena usianya di atas saya. Sibukan hari ini ngapain? Sibuk, ya hari ini. Iya, Hari ini ya lumayan. Lumayan. Ngurus pabrik. Ngurus pabrik, ngurus antar anak. Lagi bonus, ngurus papa pasti. Ngurus papa. Ya, kita berdoa Om semakin pulih. Iya. Amin. Dan semakin sempurna dalam pemulihan Tuhan. Amin. Ya, Bang. Mengenai peran ayah dan anak nih, Bang. Tadi kan disebut anaknya 3, gitu ya. Pasti istri hanya boleh 1. Ini anak umur berapa aja nih? Anak yang pertama umur 16. Oke, Yang kedua umur 12. 12. Yang ketiga umur 10 tahun. 10, 12, 16. 16. Berarti yang paling besar 16 tahun. mau masuk 17. mau masuk 17 tahun. Kelas berapa ya? Itu kelas SMA 2. SMA 2. Yang kedua SMP SMP 1. 1. Yang bontot. Kelas 4. Oke. Nah, ngomong-ngomong anak 3, perasaan waktu awal pertama punya anak itu gimana, Bang? Awal punya anak nih, yang anak pertama Awal ya. punya anak. Awal punya anak, saya sih orangnya kan apa-apa persiapan. Persiapan itu persiapan materi di luar ya. Pas sudah hari hanya, waduh itu saya nggak bisa nggak bisa ngomong di depan ruang operasi ya itu. Itu ada, soalnya anak pertama itu ada kayak drama gitu. Ada drama ya. Nah, normal apa sesar? Sesar. Sesar. Iya, ada drama dia. Pagi-pagi istri bangunin saya jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi bangunin saya. Tiba-tiba dia bilang, "Wih, ini ada cairan apa gitu." Oke. Wah, mana tahu, terus akhirnya telepon ke rumah sakit. Wah, harus ke rumah sakit. Ada pembukaan sekian gitu ya. Udah itu di rumah sakit, nah saya disuruh gembel itu mau operasi atau mau mau normal. Awalnya kan mau normal. Berarti awalnya normal. Maunya normal. Oke. Normal disuruh tunggu 12 jam. Tapi kalau nggak itu harus dioperasi juga. Mau nggak mau. Tapi itu bahaya katanya. Bahaya. Takut anaknya makan air ketuban ya, atau apalah istilahnya. Apalagi kalau air ketubannya habis. Iya. Sama tuh pengalaman anak kedua tuh. Saya begitu juga. Terus lanjut, Bang. Iya. Terus ya di situ saya gembel gitu. Kayak jadi seorang ayah gimana ya? Kita sebagai seorang pemimpin harus menentukan mau operasi atau normal gitu aja tuh. Atau itu Minta dulu lah gitu ya. Bisa cari cara lah ya. Akhirnya ya udah saya bilang udah operasi aja saya. Sesar aja. Daripada gembel. Oke, berarti muncul tuh anak pertama. Siapa? Felis ya? Felis. Ya, itu Felis. juga Woman. itu aja awal itu gemeter, doa nggak bisa ngapa-ngapain. Itu doa terus tuh di depan ruang kamar operasi. Soalnya kan awal ya. Awal anak pertama. Berarti anak kedua ketiga sesar juga dong. Sesar langsung. Nah, itu umur berapa, Bang? Kalau punya anak? Punya anak umur 31. 31, Sacapit, umur 31. Sacapit. Masa umur berapa, Mes? Dia umur 15. 15 tahun lagi lah ya. Oke, kita ke Mesak dulu. Mesak. Berarti sekarang umur berapa? 15. 15 ya. Berarti kurang lebih nunggu 15 tahun lagi. Iya. Kalau bisa tahan. Iya. Bisa tahan. Nah, Mesak
Deket nggak sama papa? Akhir-akhir ini sih deket. Akhir-akhir ini deket. Iya. Berarti, sempat nggak deket ya? Iya, dulu pas masa kecil itu lebih dekat ke mama. Oh, lebih dekat ke mama. Iya, apa-apa mama gitu. Pulang diantar ke sekolah, ke rumah juga mama. Karena mama waktu itu apa kerja juga atau di rumah doang? Mama juga kerja. Kerja ya. Iya. Tapi memang kebanyakan anak itu lebih ke mama sih punya peran ya. Iya. Kebanyakan untuk antar jemput, ngurus sekolah lain-lain. Nah, Iya. pernah nggak pergi bareng berdua sama papa? Oh, pernah. Pernah. Iya, pernah. Terakhir kapan? Tahun ini? Boleh. Tahun ini waktu itu kalau nggak salah nonton bioskop. Iya, film horor. Horor. Iya. Gangkong, adik. Saya ajak papa saya nonton, temenin saya gitu. Ngeliat papa bukan udah lebih horor. Chris, Om Didi. Nonton horor Film ya. apa? Apa? Tak boleh tahu. Ada namanya Denan. Oh, Denan. Iya. Iya, itu yang suster. Ya, suster serem itu. Itu masalah Insidious atau Conjuring ya? Itu lebih ke Conjuring. Oh, sih. Denan ya. Iya, Denan. Oke. Nah, pernah berasa nggak papa tuh lebih dekat ke toko apa ke kamu? Lebih ke saya sih. Lebih ke kamu. Karena jujur saya koko saya itu banyak apa ya, mainnya di luar lah bahasanya gitu. Banyak keluyuran di luar, jarang pulang waktu itu. Suka nginep di rumah temennya dulu. Nginep di rumah. Iya. Bukan dulu, sampai sekarang. Sampai sekarang juga sih ya. Gabriel. Tapi dia sayang banget sama kamu ya. Iya, puji Tuhan. Banget. Apa-apa mau libatin kamu. Oh, boleh nggak saya ajak Mesak? Oh, silakan gitu. Oh, Iya kan. Nah, saya ke Hendra dulu ya. Bang Hendra. Bang, pernah ngerasa takut gak Bang? Jadi seorang ayah atau mungkin sekarang ada nggak kekhawatiran dari posisi sebagai ayah terhadap anak? Takut. Saya ini orangnya nggak pernah takut lagi. Lagi Davidson. Boleh. Iya, takut sih kagak ya. Takut nggak? Saya orangnya udah mempersiapkan segala sesuatu gitu. Jadi ya takut khawatir itu nggak terlalu ini buat anak-anak. Karena saya udah percaya, saya udah doain, udah imanin, jalan terus. Untuk anak-anak yang nggak ada khawatir saya, nggak ada takut. Apa yang bikin Bang Hendra tuh nggak punya ketakutan atau kekhawatiran itu? Karena kan kalau kita bicara rata-rata ayah, termasuk saya sendiri nih, itu ada rasa khawatir atau takut karena kita contoh ya bicara pergaulan sekarang kan. Mungkin di rumah kita kasih asupan yang sehat, nggak cuma makanan, tapi juga pendidikan karakter, sifat segala macam. Tapi di luar sana itu yang mungkin bikin kita bukan paranoid ya, tapi karena kondisi yang kita lihat di berita, mungkin ada tetangga atau saudara, akhirnya, aduh, anak saya nanti gimana ya, pergaulannya gimana ya, atau mungkin karirnya bagaimana, atau nanti mungkin bicara masa depannya gimana, belum lagi nanti pasangan hidupnya bagaimana, kan kita udah mikir ke sono nih, karena kita udah umur masuk remaja gitu kan, masuk ke dewasa. Nah, berarti apa yang bikin Bang Hendra tuh nggak punya pemikiran takut khawatir seperti itu tuh? Yang pertama ya saya percaya sama anak-anak saya. Yang lebih pertama lagi ya itu awal itu saya udah saya berdoa terus, saya udah tanam doa bahwa saya percaya anak saya takut akan Tuhan gitu. Yakin ya dengan iman. Ya. Iman. Nah itu inspirasi motivasi buat kita ya, dan pasti nggak sedikit yang punya keyakinan seperti Bang Hendra ini, dan itu menjadi sebuah cermin buat kita para ayah nih. Mungkin di satu sisi kita sebagai manusia daging, kita punya kekhawatiran atau ketakutan itu karena kita kan melihat situasi di luar. Ya. Padahal kan yang kita perlu milikin tuh ya fondasi di rumah tangga dan keluarga kita nih. Apalagi Bang Hendra tadi juga bilang dengan doa dan juga dengan bimbingan dari Bang Hendra pasti didukung sama istrinya, Tante Levana, itu
anak-anak pasti punya sifat sikap yang tegas terhadap hal-hal negatif yang ada di luar, termasuk di pergaulannya ya. Iya. Nah Bang, kalau apa ya yang membedakan diri saat belum punya anak dan sekarang anaknya udah remaja nih? Jadi pada saat belum punya anak, sekarang udah punya anak nih, usia remaja. Apa yang membedakan posisi kita nih sebagai seorang pribadi nih? Bedanya kalau zaman belum punya anak ya, apa-apa kita makan untuk kita. Apa maksudnya materi untuk kita, kebutuhan untuk kita semua. Iya. Kalau sekarang udah punya anak 3, apa-apa kita mikir untuk anak dulu. Buat anak dulu ya. Iya. Apa mau kita ada uang lebih, dapat uang bonus atau apa, kita anak nih kita mau beliin apa gitu. Pokoknya begitu megang uang ibaratnya, anak saya butuh apa ya gitu, atau istri saya butuh apa ya, itu juga penting tuh ya. Cuma karena ini topiknya peran ayah dan anak, mohon maaf ya istri-istri, ibu-ibu ya, bukannya nggak mau dibahas, tapi ini ya I know lah ya. Semuanya demi anak. Iya, semua demi anak. Bahkan kalau kita suka lihat belakangan ini kan ada cuplikan-cuplikan tuh di IG atau di medsos, itu ada seorang ayah makan di satu resto, anaknya makan, ayahnya yang ngeliatin gitu, makanan enak, tapi dengan penampilan yang ayah dan anaknya bisa dibilang ya orang kurang mampu. Iya. Berarti kan itu seperti yang Bang Hendra bilang, Bang Hendra bilang bahwa pikirnya apa-apa buat anak. Kalau sebelum ada anak buat kita gitu ya. Bahkan waktu pun juga banyak dibagi buat anak ya. Oke, sekarang saya ke Mesak dulu. Nah, Mesak pernah punya tindakan khusus nggak yang Mesak lakukan itu supaya lebih dekat sama Papa? Perhatian mungkin. Perhatian? Iya. Contohnya? Contohnya mungkin ya hal-hal kecil lah. Kayak misalnya siapin makanan buat dia kalau dia pulang, ambilin air minum. Biasanya kan kalau dia pulang sukanya dibikinin air hangat. Air hangat? Iya. Gitu. Kalau tindakan yang bikin deket, bukan saya orangnya tuh mungkin gengsian bisa dibilang. Kamu? Iya. Gengsian. Kalau tindakan kayak peluk atau cium itu saya kurang gimana gitu. Gimana gitu, iya. Gitu. Jujur saya gitu, iya. Sorry. Berarti nggak bermaksud untuk menyudutkan peran ayah ya? Iya. Berarti mungkin nggak terbiasa ya? Nggak terbiasa. Papa ke Mesak cium atau sebagainya. Oke. Karena kalau kita bicara kondisi saat ini kan banyak seminar-seminar yang diikutin para ayah gitu kan, ibu, bahwa pelukan itu sebagai bagian yang membuat anak tuh lebih diterima gitu kan, sehingga si anak ke ayah atau ke ibu pun juga gak sungkan untuk melakukan macam itu, termasuk ya istilahnya cium pipi atau kening ya, gitu kan. Nah, Mesak berarti bisa dibilang kalau secara hubungan Mesak sama Papa itu kalau boleh digambarkan itu sedekat apa? Sedekat apa ya? Ya, misalnya kan kalau kita bicara pulang, saya ini kayak contoh saya kan, kalau saya pulang kerja itu pasti anak-anak panggil gitu. Oh iya, gitu. Saya juga seperti itu. Sama ya. Karena itu hal yang diajarkan dari nenek saya. Kalau ada papa, om atau siapa, utamakan panggil dulu gitu. Om gitu, tante gitu. Sering nggak papa itu kalau Mesak belum pulang, dicariin? Oh cariin ya. Sak di mana gitu, pulang jam berapa, siapa yang jemput? Nah gitu. kalau papa belum pulang, Mesak sering cariin nggak? Lupa. Ya ini peran ayah dan anak nih. Ya kadang-kadang nanya sih, Pak di mana? Gitu. Karena memang papa pulangnya ya jam 8 jam 9 lah gitu. 8, 7, 8, 9 gitu. Ya, tapi itu penting tuh. Misalnya papa kalau pulang kan malam tuh berarti lembur kan. Nah kalau Mesak misalnya kabar atau apa itu bisa jadi penyemangat sendiri buat
saya merhatiin nih gitu. Iya, ya benar. Peran ayah dan anak. Jadi dua-duanya punya peran. Nah, Mesa pernah nggak dilarang sama papa gitu, atau papa suka melarang nggak gitu? Respon Mesa apa? Melarang ya. Mungkin dalam apa ya? Pacaran mungkin ya. Pacaran. Iya. Pacaran. Iya. Mungkin nggak terlalu keras-keras banget gitu. Cuman saya tuh selalu diajarkan kamu harus bisa dapat penghasilan dulu, bisa cari pekerjaan, baru boleh pacaran gitu. Pernah pacaran? Pacaran belum pernah. Belum pernah, ya. Suka kalau kagum suka pernah, itu wajar. menurut saya itu wajar. Itu normal, iya. Tapi larangan papa itu Mesa responnya sebagai sesuatu yang membelenggu, atau sebagai sesuatu yang Mesa anggap wajar, atau sebagai sesuatu yang Mesa anggap mulai dengan nyaman nih? Itu wajar. Menurut saya itu sesuatu yang benar. Dan bermanfaat juga. Karena kalau kita pacaran kan pasti menghabiskan duit, tenaga, waktu, dan pikiran kita kan. Nah, kalau kita nggak ada duit, kita mau kasih dia apa gitu. Kan pacaran? Iya, pacaran. Kalau anak sekarang kan suka nggak cuma itu. Saya di rumah kumpul keluarga, asik main handphone, main game, segala macem. Sering nggak dapat ibarat teguran dari papa gitu. Oh iya, pernah dapat. Jangan main HP mulu gitu. Jangan main HP mulu. Iya. Terus paling fatal pernah dapat perlakuan ya, pernah dapat hukuman, disita HP gitu. Disita nggak pernah sih. Disita nggak pernah, iya. Paling yang Mesa masih teringat tuh misalnya yang Mesa anggap wah ini papa bener-bener marah nih. Itu kejadian apa tuh? Ya. Nggak harus main handphone ya. Misalnya pulang kemalaman atau asik ngapain gitu, tidur seharian, liburan. Anak saya tuh ada yang begitu gitu. Mungkin kalau nggak ngasih kabar. Ya, waktu itu pernah saya bilang pulang jam 7, ternyata jam 9 baru keluar. Ditelepon gitu. Terus dia nungguin lagi gitu kan. Di pintu. Enggak, nungguinnya di kafe. Di kafe? Iya. Oh. Iya. Itu yang bikin ya tega bener lu asik sama temen-temen lu. Bokap di depan, dia ngobrol sama siapa, security? Dia ada sama temennya. Tapi tetap aja sih salah juga. Ya pasti kan papa juga ada ya mungkin ya mau ngapain lagi kan, karena jam 7 ya udah ditungguin kan, ternyata jam 9. Wow. Oke. Saya balik ke Bang Hendra dulu ya. Bang, di Indonesia kan itu banyak stigma ayah atau suami cari nafkah, ibu atau istri itu urus anak. Menurut Bang Hendra gimana tuh stigma itu tuh? Kalau saya lebih enak suami yang cari nafkah. Ya. Dari dulu prinsip saya. Tapi kadang-kadang kan sekarang kan ada yang kebutuhannya. Kebutuhannya kita ada yang kurang, ada yang apa. Betul. Jadi istri ikut kerja, mau nggak mau gitu. Tapi saya lebih dominan dari pas sama Merit juga ngomong istri kalau bisa di rumah gitu. Di rumah. Ya. Suami yang cari nafkah. Ya memang idealnya kan kalau kita bicara rumah tangga pasti salah satu harus ada yang bukan mengalah ya, tapi keseimbangan, disebutnya hukum keseimbangan rumah tangga. Maksudnya apa sih kalau menurut saya? Jadi ya memang selayaknya seorang ayah itu kerja, seorang ibu itu ya namanya ibu ya harus punya banyak waktu ibaratnya ya dengan anak. Bagaimanapun juga dua peran ini itu sama-sama berarti buat keluarga. Ayah mencari nafkah atau mencari uang lah gitu ya. Ibu memberikan pendidikan karakter ke anak-anak. Nah itu idealnya begitu. Tapi kan yang namanya perjalanan hidup ada yang namanya ekonomi saling menopang. Sehingga ketika memang sang istri atau ibu itu bisa sekalian kerja, ya why not? Dan itu bukan satu hal yang perlu menjadi kontrak ya. Karena ada juga orang yang akhirnya istrinya juga kerja, suami kerja, pakai babysitter ya. Selama memang itu sudah disepakati di dalam rumah tangga, ya
okay gitu kan. Yang nggak boleh tuh ibaratnya kita tahu tuh hukumnya seolah-olah uang ibu dan uang ayah itu cukup untuk membuat anak-anak tuh dalam tanda petik diam. Tapi perkembangannya bermasalah, itu kan bahaya. Nah itu yang nggak bagus gitu kan. Oke, saya lanjut lagi. Ada nggak pola asuh orang tua dari Bang Hendra dulu sekarang diterapin ke anak-anak? Kalau di pola asuh saya, kalau saya sepakat sama istri, mungkin karena ikut seminar ya. Iya. Ikut seminar zaman sekarang. Saya mau kalau bisa saya cut yang apa namanya yang orang tua asuh zaman dulu ya. Iya, pola didikan orang tua zaman dulu ya. Kan ya kita harus udah apa namanya? Kalau HP udah di-upload di-upgrade. Iya, udah upgrade lagi, upgrade terus. Beda-beda zaman dulu sama zaman sekarang, nggak bisa disamain. Oh iya. Ada contoh gak Bang? Yang dulu tuh diterapin, sekarang gue nggak mungkin terapin nih model begini nih. Contoh, misalnya. Kayak kita mau bilang mau pergi aja dah. Nah, ya kadang-kadang kita mau pergi kan dulu kan jangan orang tua tuh, harus lapor dulu kan ngomong. Iya. Kalau zaman sekarang orang kan tinggal jalan aja. Jalan aja. Ya kan, it's okay, nggak apa-apa. Paling tanya WA, tadi kemana lu gimana gitu. Iya kan kalau orang zaman tua orang kan marah, lu pergi nggak bilang-bilang gitu kan. Pergi harus lapor kan. Pergi dulu ya. Pergi dulu ya. Kemana lu gitu? Iya. Pulang jam berapa? Iya. Begitu nggak ngomong apa-apa, pulang itu dikunci. Itu udah nggak masalah. Nggak masalah. Mungkin kalau kita ingat juga ya, kan pola didik orang tua dulu kan kalau ngasih hukuman main benda. Oh, sahabat. Iya, main benda itu. Pakai sapu, pinggang, sapu. Pernah ngalamin? Enggak pernah. Cuma tahu tapi nggak pernah ngalamin. Iya. Ditendang bener. Saya tuh termasuk yang dapat pola didikan itu. Jadi dulu kan sapu lidi kan. Iya. Itu kan buat bersihin ranjang. Iya. Suka dipakai tuh buat nyabet saya atau pokok saya, adik saya tuh kalau bandel. Terus juga pernah pakai kemoceng gitu. Nah itu kan cara orang dulu ya. Itu kalau sekarang ya kita nggak menerapkan itu karena kita tahu itu suatu yang nggak mendidik, malah membuat si anak malah jadi keras. Udah terbiasa kena pukulan, akhirnya di luar ya dia terbiasa dan pelampiasan ya nggak heran anak-anak sekarang kan ngeri tuh. Lihat kalau di berita-berita, aduh ya geng motor apa segala macam, mengerikan ya. Berarti kayak contoh izin begitu ya, ibaratnya karena Bang Hendra ini percaya sama anak, nggak harus dalam tanda petik ya, nggak harus izin, tapi tetap ditanya tadi kemana, itu ya Bang. Jadi kita yang nanya ya, dan dia kita yang nanya kan. Ya ampun. Anak super power sekarang, tapi tetap seimbang sama orang tua. Nah, seberapa penting menurut Bang Hendra tagline ayah hadir yang sering dipakai sama Bang Hendra ini di medsosnya, menurut Bang Hendra tuh pentingnya seperti apa dan bisa share nggak? Ayah hadir itu termasuk seperti apa? Nah, untuk ayah hadir ini ya saya baru sangat penting ya buat anak-anak kita untuk generasi yang sekarang ini. Ya, saya juga baru belum lama ini baru kita buat 2-3 tahun dah baru merasakan dekat sama anak ya. Sama anak. Ya, sebelumnya mah ya sibuk lah ya. pulang malam anak udah tidur, istri udah tidur, udah sekolah saya nggak ketemu dan main, istri anak minta main kita nggak bisa gitu. Sekarang ini pas ya 2-3 tahun ini saya udah komitmen pengen dekat sama anak. Ya kalau kenapa kita menghadirkan Bang Hendra di podcast kali ini tentang peran ayah dan anak, karena kalau kita bisa lihat di medsosnya Bang Hendra itu hampir dipenuhi dengan yang namanya tayangan-tayangan ayah hadir. Dimanapun ada anak, ada ayah. Dimana ada ayah, ada anak. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, ada. Dan itu mungkin momen itu juga jadi sarana anak bisa curhat ya, sama kita ya.
sama Bang Hendra ya. Apa ada yang deketin? Siapa? kita support. Kalau yang deketin berarti anaknya nomor. Kirain mau pakai metode itu film bad boy. Begitu anaknya ada yang mau ajak ngapel, tuh bapaknya keluar bawa senjata. Siapa lu? Lu teler ya gitu kan. Rambut gondrong lu gitu kan. Begitu lihat mobilnya, oh bawa anak saya. Nggak, itu bercanda, itu tambahan. Nah, ayah hadir itu nggak sekedar kita kasih materi kebutuhan semua. Maksudnya kan ada kan orang tua kita ya udah kebutuhan anak udah cukup semua ya, nasi semua. Itu kan kita kerja, kita ya udah kita kasih kebutuhan materi aja ya. Ya ternyata enggak di situ. Kita harus kasih jiwa kita, tubuh kita ya, kita ketemu sama dia, kita ngobrol. Ya. Saya suka ngajak anak saya itu makan kesukaannya dia orang. Ya, jadi dari kan anak 3 tuh. Jadi salah satu kita harus tahu dia suka apa. Yang paling gede suka apa dong? Dia suka makan pokoknya makan pisang goreng. Ya, pisang goreng. Terus kalau nggak Yuli itu bakso Yuli. Aladin ya. Aku endorse nih. Ya, terus kalau yang kedua suka miswe. Es krim. Yang kecil-kecil aja sama bakso bakso Solo. Ya, kita aja. Kalau yang kecil mau suka semua. Makan segala ya. Banyak sate babi. Wah, sedap babi. Ayam panggang, ayam goreng. Banyak deh yang kecil enak tuh. Kalau mau diajak jalan-jalan jadi kita enak. Kita podcast jam segini ngomongin makan. Iya gitu. Jadi kita ajak dia orang satu-satu. Jangan ngajakin 3 gitu, enggak itu. Kalau mau kita hadir di situ, kita ajak dia satu. Walaupun kita sebentar ya makan miso kan nggak lama kan, kita duduk ngobrol sebentar, bercanda, ya kan momennya dapet. Berarti me time-nya personal ya. Ya kita pulang sekolah ya kan pas dapat lumayan ada waktu kita bisa jemput, jadi kita tanya udah makan belum, belum, kita mau kemana gitu, mau makan es krim nggak? Berarti kan itu kan bisa dibilang kan momen, bisa dibilang kan saling ngobrol segala macam. Berarti ada 3 pribadi nih, 3 anak, pasti dengan 3 obrolan yang berbeda dong ya. Misalnya yang paling kecil, aku tadi dapat ini nih, dikasih snack sama temen. Cewek gitu misalnya kan. Saya ngalamin itu tuh yang bontot tuh. Pulang dia suka sama Billy, kasih Billy ini terus kayak ngerti suka aja lu gitu kan. Nah, berarti kan itu jadi ajang curhat juga kan. Jadi kita lebih dalam kenal karakter anak, nggak cuma dari segi fisik kan, tapi dari batinnya dia seperti apa ke kita. Oke, saya lanjut ke Mesak. Itu kamu sering curhatnya ke papa, ke mama, atau ke tetangga? Ke teman. Kan lu kok duluan. Orang tua saya pulang malam terus. Apa, mama atau koko? Lebih sering curhat kemana? Kita jangan ngomongin temen yang kesekian lah. Ya, koko lah. Koko di antara 3 itu ya. Sering ke Koko. Koko yang paling gede ya, tengah. Paling gede lah, yang tengah mah aduh. Ya. Iya. Yang tengah sibuk banget. Iya, dia ini terus manggung terus. Kan? Iya, pulang subuh. Sama sibuk tidur. Sibuk tidur bener. Iya. Nah, berarti kalau lagi curhat begitu, respon berarti lebih sering ke Ko Abi ya. Nah, Ko Abi sendiri sebagai teman curhat tuh menurut Mesak gimana? Apa dia cuma denger doang? Atau dia bantu mereka Mesak, atau dia yang ngapain? Dia kasih saran, kasih nasihat, iya. Karena ya Koko Abi memang dia tipenya ya yang menggembala. Iya. Gembala komunitas. Iya, gembala komunitas kebetulan. Iya. Dia tipenya yang menuntun. Dia bukan tipe yang mengajar, dia lebih kayak menuntun kita gitu. Iya. Untuk ada case yang di luar pelayanan misalnya ya, yang Mesak pernah curhat sama Pak Abi terus dapat guidance.
Karena Pak Abi kan mungkin juga pengalaman hidup dia pernah di posisi usia Mesak. Pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Iya. Misalnya, wah ini yang ngomong balik lagi nih, laki-laki kan pasti lawan jenis ujung-ujungnya kan. Iya. Lu usia berapa kalau boleh pacaran? Menurut Koko nih. Kalau menurut Papa nih segini nih. Iya. Tunggu kerja. Tapi kalau menurut lu kok gimana gitu? Lu awal pacaran dulu umur berapa kok gitu? Pernah SMP gak? di SMP. Begitu. Pernah. Kamu tahu kan di SMP? Iya, SMP. Masa nggak boleh masa. ngomporin. Ya saya sama Koko lebih banyak bercanda sih. Iya. Lebih banyak bercanda. Lebih banyak mainnya. Lebih banyak main. Kalau ketemu pasti ngajak main. Main bola ya. Iya. Mainnya main apa nih? Main PS. Iya. Ya sih anak sekarang gitu sih larinya ya ke elektronik. Iya, kalau zaman kita kan fisik, main bola gebok. Habis bola gebok main gebok-gebok. Gitu. Zaman mainan anak dulu kan gitu ya Bang ya. Iya. Bulu tangkis, basket, bolanya kemana? Futsal, tangan ke muka. Ujung-ujungnya ya gitu. Kontak fisik, tapi ya semua biasanya bergabung di lapangan. Iya. Tapi anak-anak sekarang larinya ke teknologi sih ya. Iya. Nah itu yang kayak kita mesti seimbang juga sama kondisi terkini. Nah Mesak itu ada nggak nasihat dari Papa yang Mesak ingat nih sampai sekarang, nasihat yang paling mungkin bisa dibilang paling ngena dah buat Mesak dan masih diingat? Melakukan firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu atas dasar firman Tuhan. Gitu. Oke. Jadi kalau 3, 2, 3. Semua kita lakukan seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Papa kalau ngajar sesuatu itu pasti pakai ayat. Ada ayatnya. Gitu. Ya memang kalau papanya Mesak ini Om Didi itu bagi kami di sini tuh worship leader atau singer favorit pada zamannya, pada usianya ya. Termasuk saya penikmatnya pada saat itu. Kurang lebih itu kalau papanya Mesak tuh kalau diduetin sama Bob Tutupoli atau siapa namanya Dori Marantika, wah itu Epi Kiari deh pokoknya kombinasi gitu. Kita balik lagi ke Bang Hendra. Ya. Bang, tantangan terberat menjadi seorang ayah, itu apa Bang? Tantangan terberat ya. Ayo Bang, ungkapkan Bang. Ya tantangan terberat itu minta maaf. Waduh. Ya. Habis kita marah-marah gini-gini, terus harus minta maaf. Nah itu berat. Gengsi kok. Bukan gengsi, emang enggak gengsi. Berat aja. Minta maaf maksudnya kita memang udah mau minta maaf tujuannya, tapi kita ngomongnya cara ngomongnya itu kita susah. Pakai bahasa tubuh. Nggak tahu dah apakah anak laki-laki jarang minta maaf dari kecilnya gitu ya. Kita mau minta sama, padahal kita minta maaf sama anak loh. Berarti itu kalau ada tagline lebih baik minta maaf daripada minta izin, nggak bener itu. Lebih susah minta maaf daripada minta izin gitu kan. Minta maaf. Maksudnya kita ngomong ya sama anak kita minta maaf nih papa nih, salah nih tadi apa gitu. Padahal kita mau ngungkapin perasaan kita, cuman nggak bisa ngomongnya gitu. Komunikasinya susah kayak gimana gitu ya. Nah itu paling berat ya. Nah mungkin juga nggak itu termasuk pola didik orang tua dulu. Memang papa mungkin ya jarang minta maaf. Padahal kita tahu, papa kayaknya dalam tanda petik nih salah nih. Tapi papa tahu nih dia salah nih, cuman dia nggak mau minta maaf nih gitu. Bisa ya. Bisa. Atau juga yang saya lihat anak cowok itu kebanyakan susah minta maaf. Iya. Karakter maksudnya bukannya kita itu. Kita kalau minta maaf gitu gimana gitu. Iya benar. Karena kalau saya lihat 3 anak saya ini memang yang cowok-cowok kalau udah istilahnya berselisih tuh paling susah tuh. Tapi kalau yang perempuan tuh sorry-nya cepat. Ya. Mungkin keibuan kali ya kalau perempuan ya. Kalau laki-laki kebapaan kan bawahnya enggak. Masih ini makanya ya kalau kita lihat orang berdiri kan, lihat perempuan sama laki-laki kalau suruh berdiri, laki-laki begini. Perempuan kan enggak. Nah itu bicara secara bahasa tubuh tuh,
ya laki-laki besar dengan egonya. Iya. Ya, ini bukan satu pendapat yang mutlak benar ya, tapi itu salah satu bahasa tubuh. Karena kan konon kalau kita lagi bicara sama orang, itu dengan kita begini aja itu udah sebuah sikap tubuh yang kurang enak dipandang. Tapi kalau kita begini atau kita begini, nggak masuk tangan ke kantong, itu sikap bahasa tubuh yang bisa dibilang sopan, gitu kan. Oke, kita balik lagi nih. Cara Bang Hendra bagi perhatian ketiga anak itu gimana? Kontennya kita tadi. Oke. Saya apa? Me time. Ajak dia orang. Oh ya, sesempat mungkin saya bisa pergi satu-satu. Oke. Ya, pergi rame-rame, tapi terus ada juga usaha. Ini kita nyolong-nyolong waktu lah. Oh berarti nggak disetting ya, dadakan gitu ya? Disesuaikan sama waktu. Kecuali ada yang mau ngajak nonton, udah dia bilang, "Pi, ya, ada film ini temenin nonton ya." Oh bisa nggak? Oh ya bisa. Terus nih ada mau nganterin ke mana gitu, terus suruh tunggu di situ. Oh bisa. Dia udah itu ya, kecuali ya, udah di tanggalnya udah di. Kalau saya biasa ngajak makan kemana, saya yang setting sendiri. Dadakan gitu. Disesuaikan. Nah, di situ waktu ya gitu. Begitu pulang kerja, set. Ih, Batagor enak tuh. Kita mau makan. Oh, ingat anak. Pulang dulu dah. Nah, Jordan, Batagor, siap Pi. Berangkat gitu. Weng gitu kan. Kalau saya, anak-anak nggak begitu. Begitu saya turun, begitu nyampe, udah saya hello bla bla. Kalau nggak yang anak kedua, kalau nggak yang bontot. Jadi, ya, pesan martabak. Kece kok mau. Nah, dia bawa pendukung. Kedua juga. Jadi pesan martabak. Cece sama Billy mau. Jadi bawa pendukung. Ya siap kan martabak Asen ya. Oh Asen. Endorse. Waduh. Asen Agung Jalan K. Endorse. Itu enak. Doyanan juga. Ya, tinggal pesen via WA lalu ambil kan bayar. Anak-anak begitu ya. Berarti kita setting waktunya lebih ke spontan. Kalau Jordan tuh suka jalan-jalan saya. Motor. Oh. Saya pulang tuh, Pi jalan-jalan. Kan udah tahu dah. Nah, iya dah. Sambil baca lurit enggak? Baru pulang. Apa naik dari motor, jadi udah tahu. Keluar Pi jalan-jalan. Nah, walaupun capek, ayo. Ya, sebentar paling 15 menit. Yang penting kita lelain waktu kita aja. Kayak gitu. Kan kita sebenarnya pulang udah mau ini kan? Iya, mau istirahat. Mau istirahat. Tiba-tiba dia muncul ada Pi jalan-jalan. Nah, ada Pi jalan-jalan ya kita mesti. Oh ya udah, kita nggak usah masuk dulu. Kita ayo, ya, harus semangat lagi. Paling taruh helm dulu gitu kan. Iya, ada juga kan mesti pakai helm naik motor. Itu anak-anak yang diantara tiga yang suka nonton yang nomor 2. Nomor 2. Si Devni. Film-film apa yang suka? Dia nggak spesifik horor gitu kan. Anak sekarang kan horor. Ya. Anak saya itu yang pertama horor mulu tontonan. Udah bapaknya takut. Dia nonton horor. Ya, juga buat tidur. Yang Devni juga demen horor. Devni. Ya, kalau saya ada waktu, saya ajak. Saya bisa, saya nonton. Tapi yang sering nonton tuh Devni. Ya. Yang sering ajak nonton berdua ya. Oke. Nah Bang, bener gak ya? Stigma lagi nih, balik lagi nih. Anak cowok tuh lebih dekat sama ibu, anak cewek tuh lebih dekat sama ayah. Benar. Oh bener ya? Aku bener ya? Bener. Aku lebih dekat ke mama ya? Iya. Oh. Berarti tiga-tiganya dong? Tiga-tiganya cowok? Iya. Tetap apa baik ya? Iya tetap. Baik. Kalau saya anaknya cowok 1. Nah, jadi ya mau nggak mau main sama bapaknya kadang-kadang. Kalau main ya. Iya. Cuma kan kalau kita boleh dalam tanda petik menilai gitu, dia lebih dekat ke mungkin apa lebih dekat ke Bang Hendra? Kalau main ke saya. Main apa? Lalu belajar apa? Kalau belajar ke rumah aku. Semuanya ke sana. Tapi kalau main main basket kayak pulang jalan-jalan gitu. Mau kemana? Pasti ngajak saya. Ke Jordan kalau bawa basket ke mamanya main coklat. Tidak tahu, mamanya coach. Jangan dulu coach basket. Coach basket ternyata. Oke. Berarti kan kalau anak cowok itu stigmanya lebih dekat ke ibu atau sebaliknya perempuan lebih dekat ke ayah itu ya mungkin tergantung kali ya. Ya mungkin ya tergantung suasana keluarga. Suasana keluarga bisa.
terus juga mungkin hobinya sama atau kagak. ya kaitan itu. Kadang-kadang kan anak nggak hobinya berata ya. Iya. Anak cewek kan hobi bapaknya mungkin lagi sama tuh, jadi deket ngeklop ya. Dan apalagi kan kalau kita bicara kebanyakan nih, kenapa lebih dekat ke mama yang anak cowok, ya mungkin dalam kaitan belajar ya. Belajar. Terus kalau kaitan dengan apa dia punya hobi mungkin ke papa. Perempuan juga begitu tuh. Tapi kalau saya rasa si cewek lebih dekat ke mama. Itu kalau yang cowok dekat ke saya. Kan cowok ada 2 kan. Cowok ada 2. Mesang dekat ke mama ya. Mesang dekat ke mama. Nggak ada cewek sih ya maksudnya. Nggak ada bukan belum. Kalau ada cewek pasti ada sama mama tuh satu. Yang cowok itu sama mama. Nah, Mesak hal yang Mesak kurang suka dari papa ya. Ini sorry ya, boleh dinyatakan boleh. Mungkin kalau lagi marah ya suka nggak kekontrol. Iya lagi marah ya bablas saya itu marahnya. Kadang-kadang mengeluarkan kata yang kurang enak didengar. Menurut saya itu yang saya kurang suka lah. Itu. Mungkin kata kurang enak didengar kalau berupa kalimat gitu ya. Berupa kalimat. Ya, berupa kalimat. Yang menurut Mesak pokoknya nggak nyaman gitu. Nggak nyaman ya, yang nggak seharusnya dikeluarkan lah gitu. Dan itu sorry, Mesak pernah ungkapin nggak apa? Tentang perkataan yang bikin Mesak itu nggak nyaman? Nggak pernah. Nggak pernah, ya. Karena saya dan koko saya itu kalau apa ya, kita tuh kalau mengucapkan sesuatu kayak misalnya bilang sayang papa atau bilang apa sih yang menjadi kekurangan papa itu nggak pernah secara langsung. Contohnya waktu Natal, koko saya ada bikin surat itu buat papa, itu disebutin semua tuh, pah jangan gini lagi ya pah jangan gitu lagi ya pah, koko sayang papa gitu. Nggak pernah secara langsung. Nggak tahu ya, mungkin keluarga saya sih gengsi semua saya juga nggak tahu. Iya, nggak pernah secara langsung, harus lewat surat atau apa gitu. Iya. Tiga-tiganya begitu. Iya. Menurut saya itu juga udah suatu yang baik ya, karena kita kalau nanti Mesak masuk ke masa rumah tangga, itu masuk ke dalam komunikasi suami istri. Kadang-kadang kita sulit untuk menyampaikan, dan itu boleh pakai surat. Dan saling baca, saling balas. Pasif. Ya itu unek-unek keluar di situ semua nggak apa-apa, lebih baik tersalurkan. Ada yang tersampaikan. Nah saya yakin baik anak ke papa ke anak atau suami ke istri ya, karena ini kaitannya peran ayah dan anak. Saya yakin pada saat papa baca mungkin Mesak atau Koko nggak lihat, itu seorang ayah pasti meneteskan air mata. Cuma seringkali sulit seperti yang Bang Hendra bilang, sulit untuk menyampaikan hal yang sama gitu. Tapi dia sadar pasti ibaratnya, oh anak-anak saya nggak nyaman nih dengan perilaku saya seperti ini. Dan ya pasti kan sebenarnya orang tua semarah-marahnya orang tua ya, itu bukan untuk dalam tanda petik membinasakan anaknya, tapi untuk mendewasakan anaknya. Harusnya kan kesana. Harusnya, iya. Nyimpen luka kan? Enggak ada sama sekali. Oke. Nah, sebaliknya nih, teladan atau tindakan papa yang menurut Mesak ini mantap, keren nih, yang Mesak bisa ambil ini sebagai fondasi kalau Mesak nanti jadi seorang ayah, minimal gue harus begini nih, teladan yang atau tindakan yang pernah papa lakukan apa? Kalau tindakan papa tuh dulu ya, waktu masih kerja sebagai Grab, dia dulu nge-Grab kan, Grab mobil, itu sering banget pulangnya subuh, bahkan nggak pulang, tidurnya dia di mobil di bandara gitu. Ya saya ambil apa ya, pembelajarannya ya, papa tuh orangnya kerja keras. Dia tuh tujuannya tuh apa ya, pulang subuh tuh tujuannya dia ngejar bonus, makanya dia sering pulang malam dulu ya, subuh bahkan waktu masih nge-Grab. Papa orangnya pekerja keras, dan papa itu orangnya punya apa ya, hati yang mulia, hati yang baik, suka berbagi. Kalau kita lagi makan-makan nih, bisa ada ngamen kasih, atau anak yang gini dia kasih gitu. Bahkan dia pernah dia beliin minum anaknya.
minta itu. Ya itu dalam hati saya, wah baik juga gitu. Tindakan yang mesak ini membekas dan ini paling tidak tuh dari sedikit, dalam tanda petik ya, dari sedikit hal-hal yang Mesak nggak suka dari papa, ada banyak yang Mesak suka, dan teladan papa itu menurut Mesak ini getting value ya. Ya benar, iya. Ya saya selalu pakai bahasa itu tuh. Pasti sekurang-kurangnya orang tua atau anak kita itu sedikit, tapi baiknya itu banyak. Ya. Gitu. Benar. Nah, saya ke Bang Hendra dulu. Bang Hendra seberapa keras ibaratnya tuh cara mendidik anak, atau seberapa sering ibaratnya melarang-larang anak, atau mungkin kaitan yang mendisiplin anak gitu. Saya nih. Iya Bang Hendra kan. Saya nggak pernah lucunya tuh saya nggak pernah berdisiplin anak. Wow. Saya orang demokrasi. Sore ini boleh diminum ya, ini air putih dan ini enggak ada rasa. Tenang ya, udah mau habis nih. Jarang sekali berdisiplin anak. Jarang. Tapi pernah dong. Setahu saya nggak pernah. Wow. Buat apa batu cincin gitu? Oh iya itu mungkin itu tuh. Kalau saya soalnya kalau ada anak salah dia bilang ngaku gini. Saya langsung mikir, kenapa ya? Kok dia bisa begini gitu? Mesti kita omelin atau agak atau gimana gitu? Kita harus cari solusinya gimana? Ya gitu. Berarti sering pengakuan ya? Iya dia sering ngomong kalau kayak pokoknya kalau ada kesalahan apa anak itu saya nggak selalu ini. Saya selalu kenapa nih anak bisa begini? Saya mikirnya gitu. Jadi perlu nggak ya disiplin atau gitu gimana? Nggak pernah. Tapi maksudnya pernah nggak ada dalam tanda petik tindakan yang ketika ini nggak lihat anak pertama, kedua atau ketiga ya? Mungkin salah satu diantaranya menurut Bang Hendra tuh melakukan sebuah tindakan atau perilaku yang ini nggak benar, ditegur ibaratnya itu kan bagian dari disiplin tuh. Kalau ditegur pernah, maksudnya marah ya, saya marah nggak disiplin, saya yang marah justru. Jadi marah. Kejadian nih misalnya nih, Joel waktu itu kan buang HP saya gitu kan, tanpa banting HP saya. Wah, dia bilang, kok HP dibanting, saya kesel kan. Dia udah pernah banting HP, ada cekingnya kan, terus banting HP saya lagi. Di situ, nah saya bukan ada disiplin, tapi saya yang ngamuk di situ, jadi marah. Ya, berarti bukan disiplin itu kan. Itu kan bagian dari pola didik. Iya. Enggak disiplin itu enggak tahu ya, mungkin kontekstualnya. Jodan berdiri gitu kan, berdiri nggak pernah. Nah, maksudnya dia habis banting ini terus berdiri nggak pernah. Nggak apa dikasih lagi nih handphone banting. Marah iya, marah itu ya. Nah, di situ tuh marah. Kalau saya udah naik kepala pitan, habis dan tapi nggak pernah marah. Tapi kalau udah sekali marah, makanya saya bilang, saya udah pesan sama istri saya kalau saya marah, tolong saya suruh keluar ya. Maksudnya saya suruh beli apa? Luar pintu lah ya. Ingatin saya bilang. Tapi nggak pernah, jarang marah. Tapi kalau udah marah begitu, anehnya begitu saya. Ya mungkin karena marahnya kan konteksnya sesuatu yang memang dianggap berlebihan kan. Ya. Banting handphone. Sampai 2 kali lagi. Itu ya. Habis itu ya kejadian itu tuh minta maaf susah tuh ke anak. Marah kita minta maaf. Nah itu emang susah. Jadi lebih ke kalau ke disiplin kayak saya anak suruh itu saya jarang. Atau misalnya berdiri di depan pintu, handphone disita atau apa? Nggak pernah tuh. Nggak pernah ya. Itu. Atau misalnya 2 hari nggak boleh megang handphone ya, atau seminggu nggak boleh. Bukan. Saya nggak. Bukan metode begitulah ya. Saya nggak biasa. Lebih ke mamanya lah ya. Lebih sering pakai ngoceng ya. Nggak mau. Itu apa ke sistem yang itu, yang modern Korea ya. Berdiri, HP diambil. Sama. Kalau saya juga nerapin itu. Jadi dari kecil begitu anak menurut kita bikin suatu hal yang salah, kita suruh berdiri di dalam kotak keramik, nggak boleh bergerak gitu kan. Kasihan sih lihat dia nangis. Cuma akhirnya dia tahu ya ketika dia mau melakukan hal-hal yang mungkin bisa dibilang kita nggak nyaman, nggak setuju, itu dia tahu secara posisi dia harus ngapain. Dan ketika dia benar-benar bikin pelanggaran gitu di rumah misalnya,
ya sambil nangis nyari kotak berdiri. Ya mungkin kalau metode itu ada orang-orang yang menerapkan itu dan hasilnya ada, ya misalnya kalau kita keluar nih, kadang-kadang mungkin ada orang yang lihat anak kecil itu nangis goser-goser, itu saya lupa namanya apa gitu ya. Tapi ya itu anak tuh ibaratnya karena ke orang tua tuh nggak ada rasa, bukan respect ya, anak kecil mana ada respect sih, tapi nggak ada rasa patuh, dibilang nanti beli, jangan sekarang, nggak mau nangis goser-goser. Tapi ya anak-anak yang mungkin dapat metode dalam tanda petik disiplin untuk enggak, lu jangan macam-macam ya ibaratnya kan. Kalau dibilang nanti ya paling dia nangis saja. Ya anak-anak saya begitu tuh, sempat juga handphone kita bahasanya sita lah, tapi belakangan kita kasih waktu, kalau mau main sejam aja ya, set alarm. Begitu lebih, udah habis ini sore malam nggak boleh main handphone lagi karena kamu melanggar misalnya begitu. Akhirnya mereka yang disiplinin diri, nggak boleh macam-macam gitu. Nah berarti kan kalau Bang Hendra tuh lebih bener-bener bukan plural lagi ini, ya marah pada tempatnya lah ya. Juga kalau saya beruntung ada apa ya? Kadang-kadang juga saya bingung mau disiplin anak itu mulainya gimana, model gimana ya. Pasti Bang Hendra juga kecilnya mungkin jarang-jarang juga gitu ya, disiplin juga jalan ya, jadi memang papanya mama nggak pernah negur, nggak pernah pakai tindakan kan, mungkin nah saya sih ya. Tapi kalau dalam hal nilai nih ya, nilai yang ditanamkan ke anak tuh buat laki-laki perempuan itu sama nggak, Bang? Sama. Jadi apa namanya, nilai yang ditanamkan gitu. Nilai saya itu yang pertama itu untuk anak-anak saya itu saya mau mereka takut akan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus ya, ya itu aja. Saya bilang kalau mereka sudah takut Tuhan Yesus, berarti mereka takut sama papa mamanya. Ya, takut sama hukum apa dunia ini ya mungkin. Peraturan. Mungkin takutnya bukan seperti halnya kayak zamannya Hitler, itu orang takut sama Hitler gitu ya. Bukan seperti itu ya. Tapi takutnya takut respect ya. Respect sama Kristus dan percaya sama Tuhan Yesus, menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya dan dia menjauhi apa yang dilarang gitu. Itu aja yang ditanam satu, saya doain mereka takut akan Tuhan. Puji Tuhan yang apa namanya? Yang dewasa udah, yang paling gede udah lumayan aktif. Felis ya. Felis keren. Saya kalau ketemu selalu bilang, Felis, style kamu keren. Ya. Udah mulai, itu nggak tahu itu ya gimana itu ya, mungkin kita udah tanamkan, kita doa. Mungkin ya doa saya gitu. Bukan mungkin, pasti lah ya. Itu pasti karena doa dan pola didik. Oke, saya ke Mesak dulu nih ya. Pertanyaan terakhir sih sebelum menutup. Mesak, coba Mesak deskripsikan itu papa dengan 3 kata. Deskripsikan papa dengan 3 kata. Kalimat nih. Bentuk kalimat, bentuk kata. Kata ya. Mesak ganteng banget. Hati yang mulia. Wow. Tokyo. Jadi tetap ya, mami juga ya. Mami juga. Tapi karena ini peran ayah, mami harap bersabar ya. Ada waktunya. Next episode. Mami hadir. Oke. Nah ini warna sari. Jadi mungkin ada nggak yang Mesak mau tanyain ke Bang Hendra atau Pak Hendra atau ke saya dari sudut pandang Mesak sebagai seorang anak yang mau ditanyain ke kami berdua? Ke Bang Hendra aja lah. Waduh, mesti jawab. Om Hendra ya. Namanya Chelsea. Aduh, jangan dong. Beda. Beda ya. Alamat Madrid. Om Hendra pernah nggak sih apa sih namanya,
kayak keras sama anak gitu. Keras ya. Dalam hal apa ya, peraturan nggak boleh ini, nggak boleh itu, pernah ngasih keras gitu. Kalau nggak boleh itu ya nggak boleh gitu. Oh, kan tadi saya udah bilang saya orangnya demokrasi. Orangnya demokrasi ya. Iya. Oh, Saya nggak pernah itu. nggak pernah ya. Tapi Kalau kalau narkoba mah pasti. oh ya, Ah, iya. kayak yang nggak bener-bener pasti. Pokoknya yang melenceng-melenceng udah pasti saya. Kalau dia selama masih jalurnya bener, walaupun nggak bener tapi dia melengkung ke bener gitu, it's okay. Nggak pernah sekeras. Nggak pernah keras. Nggak pernah keras ya. Saya lagi belajar apa perkataan yang kayak tadi bilang kan perkataan apa suka ini. Iya. Saya lagi belajar itu. Saya nggak mau sampai anak saya ingat perkataan saya yang nggak ini. Iya. Yang apa namanya? Yang salah ngomong atau salah. Yang salah ngomong terus membekas gitu. Itu Iya. bisa diingat sama anak ini Semua hidup. Iya. Iya. Padahal kata-kata yang baik mah nggak diingat. Kadang-kadang kata-kata yang itu diingat tuh sama anak lama. Saya lagi berusaha untuk menjaga kalau lagi marah, berusaha nggak mau mengeluarkan kata-kata yang nggak inilah, yang nggak sepantasnya. Kalau keras buat disiplin anak, nggak tahu saya orangnya lembek atau apa. Tanya istri kalau dia level saya nggak pernah hukum anak. Hatinya lembut. Tanya anak saya juga kalau itu. Ya kalau papa saya lumayan keras. Ya. Pokoknya saya orang yang nggak tahu ayah yang nggak pernah, maksudnya lu harus begini gitu. Kalau fisiknya Harley Davidson, hatinya Lin Saika. Kalau soal ini Om, soal masa depan cita-cita, ada nggak yang Om Hendra tuh pengenkan ke anak gitu? Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Kalau saya selama yang ini ya, si Feli sekarang ini juga saya lepas ke anaknya. Lepas ya. Oh. Jadi dia mau sekolah di mana, terus mau kuliah di mana ntar apa. Gitu. Saya nggak bebas dia bebas. No. Gitu. Nggak saya suruh, you harus sekolah di kedokteran gitu. Enggak. You harus di arsitek gitu. Enggak. Gitu. Oh iya, kalau saya entah kenapa papa saya tuh lebih, kamu harus jadi pengusaha ya. Pengusaha gitu. Kayak ya jadi duitnya banyak gitu, jadi bos gitu. Padahal kalau menurut saya kalau kita melakukan hal yang kita suka, pasti ada suatu saat itu menghasilkan uang. Iya. Gitu. Prinsip saya sama kayak misal saya kesalahan anak saya nih, dia hobi apa? Iya. Bisa bidang apa? Saya nggak mau maksa anak saya suruh jadi apa. Iya. Dia kan punya ininya sendiri. Iya benar. Punya jalan sendiri, kehidupan sendiri. Iya. Kalau dia suka dia pasti nggak terbebani gitu kan. Iya. Kalau saya udah bilang, lu harus jadi dokter, padahal dia kan nggak bisa dokter. Suka. Iya. Gimana? Pengusaha, misalnya dia lagi demennya jadi pemusik. Kan susah kan jadi pengusaha, jadi jualan musik. Sukai apa yang kamu lakukan apa yang kamu sukai. Gak stres katanya ya. Iya. Tapi kadang-kadang orang tua zaman dulu tuh suka lihat anaknya pengennya jadi ini. Iya. Jadi itu. Benar banget. Itu ajaran orang zaman dulu seperti itu. Ya mungkin kalau saya boleh masuk ke obrolan ini, itu satu hal yang memang mungkin orang tua merasakan sesuatu yang kaitannya dengan susahnya nyari uang atau susahnya kehidupan ketika nggak ada uang ibaratnya. Dan itu memang berkorelasi, maksudnya orang tua punya mimpi seperti itu ke anak, itu bukan suatu hal yang salah. Dan tinggal sebagai anak tinggal menerangkan ke orang tua bahwa menghasilkan uang itu nggak melulu di jalur pengusaha, tapi di jalur sebagai apa? Misalnya ada orang YouTuber kaya kan, misalnya ada orang food blogger kaya, ibarat kalau kita ngomong kaya atau kurang atau apa. Lalu ada orang yang karena dia suka teknologi, dia menciptakan game. Kayak yang nyiptain Mobile Legends. Itu duitnya nggak ada habisnya. Wah, itu untung banget sih. Nah, tinggal sebagai anak yang mungkin pada satu waktu kalau memang ini jadi semacam ganjelan, ya ngobrol gitu, one to one, me time, bahwa saya arahnya ke sini nih. Saya yakin orang tua akan support kok.
Cuma yang namanya orang tua kan biasa tuh pengen, ya menyampaikan dulu apa yang dia pengen gitu. Karena dia nggak mau, ibaratnya point of view-nya apa yang disampaikan ke papa, dia yakin dia nggak mau kamu susah. Iya. Dia nggak mau kamu susah, nggak mau keluarga kamu nanti susah, dan dia nggak mau keturunannya susah. Gitu. Jawab ya. Jawab. Ya. Ada lagi mau ditanyain? Udah sih. Nah sekarang gantian dari Bang Hendra nanya ke Mesa, itu sudut pandang dari seorang ayah ke anak tuh. Ayah hadir menurut Mesa gimana ya? Hadir. Perlu nggak gitu ya? Gimana ayah hadir gitu? Wah udah rasain belum nih? Gitu. Udah sih. Ya kalau konteksnya Om Hendra kayak me time kayak gitu, ngobrol secara personal tuh beberapa kali pernah. Cuma ya nggak sering gitu. Karena kan saya nggak seminggu di rumah. Enggak, saya kan tinggal di Poris. Ya. Jadi jarang ketemu orang tua gitu. Ketemunya kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya udah di Poris lagi. Tapi kalau ketemu apa nggak cuek ya? Enggak, manggil pasti manggil. Iya. Dan ada ketemu bapak kan, Pak, ya, masuk kamar, jadi kunci. Iya. Walaupun saya sekarang juga udah lumayan banyak kegiatannya di luar, gitu, apalagi di gereja kan. Kalau dulu saya masih sering banget di rumah gitu kan. Sekarang juga udah mulai pulang malam, komsel pulang malam, latihan pulang malam, gitu. Iya. Kemarin juga pulang malam. Kemarin pulang malam, iya. Lagi aman. Padahal saya bilang jam 7 latihan lah. Iya. Iya itu. Iya. Ya, untuk anak laki-laki buat buat pacaran, kalau saya sih ya kalau bisa ya jangan, maksudnya kalau bisa pacar dulu, tapi jangan kalau udah jadi pacaran sekolah nih misalnya nih harus tanggung jawab sekolah. Iya. Kalau saya. Jadi kalau pacaran, maksudnya kalau buat saya itu normal. Anak laki-laki. Jordan kalau pacaran juga kayak ini kan anaknya suka pacaran yang oke, maksudnya dia masih suka ini. Bukan suka pacaran. Ada pacaran banyak anaknya. Iya, oke. Jangan di Balik kan dia ngomong tentu saja. Iya. Kapan dibawa ke rumah nggak ada dibawa ke rumah. Saya kaget kalau itu ntar anak cowok itu suka sama cowok gitu. Kaget. Kalau sama cewek ya, oke. Untung yang dia disebutin nama-namanya perempuan semua. Iya. Nama laki gimana Bang? Sini. Kaget. Tapi kalau udah gede itu bikin semangat kita. Iya. Cari uang. Iya. Semangat. Kan gitu udah pacar, ini ada tanggung jawab. Semangat. Udah nyicil mau nyicil rumah. Kalau bisa langsung sih. Ya, kalau buat cowok ya, jangan lama-lama ini, kelamaan nggak ada ini. Maksudnya saya dulu dikasih teman papa saya, ditanya lu kapan mau merit lu? Udah punya pacar udah kawin langsung gitu. Belum ada ini deh. Gitu ya. Lu kalau udah merit pasti lu punya usaha dan dia bilang. Semua cowok punya pikiran seperti itu. Kecuali apa minjem duit gitu? Enggak, usaha. Maksudnya kita usaha untuk hidupin anak. Iya, dari cara ya. Jadi itu udah pasti otomatis alami ya. Cuma tetap segala sesuatu perlu di-prepare. Karena kenapa orang tua juga dan tanda petik menuntut anaknya untuk selama masih sekolah atau masih belajar kuliah termasuk jangan pacaran dulu. Kenapa? Supaya dia secara diri pribadi itu udah terpenuhi. Udah siap. Kebutuhan ekonominya untuk penghidupan diri dia sendiri. Kalau bayangkan kalau dia belum punya penghasilan tapi dia punya pacar, nah terus nanti gimana? Kan pacaran tujuan akhirnya berkeluarga. Ujung-ujungnya apa? Yaitu money kan. Karena nanti kamu belajar banyak lah kalau setiap ada seminar-seminar tentang relationship atau nanti jenjang pranikah terus nikah, itu ujung-ujungnya konflik rumah tangga banyak terjadi karena apa itu? Karena kekurangan itu. Tapi bukan berarti itu satu hal yang membuat rumah tangga tuh divorce ya. Nggak ada hal-hal lain, tapi itu biasanya jadi pemicu yang sering. Contoh sekolah bayaran nggak? Bayaran dong. Nah, makin naik kan nggak makin turun? Makin naik dong. Sekolahan sekarang bersaing kan. Dalam tanda petik setiap orang tua mau anak-anaknya masuk ke sekolah yang tinggi, unggul lah ibaratnya. Dan paling nggak masa depannya disebutnya cerah lah bahasanya begitu.
Oke, saya pikir obrolan kita cukup sampai di sini. Itu ya, kita berharap dari apa yang kita diskusikan ini itu jadi motivasi, inspirasi buat kita bertiga, dan juga thank you buat semua Kepo viewers yang sudah menyimak, dan kami berharap apa yang kami share ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda semua dan juga bagi kita. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya dan terus ikuti tayangan-tayangan berikutnya. Thank you buat Bang Hendra sudah menjadi guest kita, juga Mesa. Thank you. Sampai ketemu kembali di dalam Kepo Keting Podcast berikutnya. Bye. Bye. Ayah hadir. Ayah hadir. Tayangan motivasi dan inspirasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, tayangan inspirasi dan motivasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast.